Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Datang selamat datang kembali dengan kita berdua ya Dia di ya. Urban Paradox, Mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Woi, balik lagi bareng kita di sini. di minggu keberapa nih kak? Minggu berapa nih ya? Kedua ya. Minggu kedua bulan Desember. 2 minggu lagi berarti Wow. baru ya. Wow. Kirain 2 minggu lagi kehancuran Indonesia. Kenapa Waduh. tuh? Waduh. Karena berapa minggu terakhir kita dapat musibah ya, bencana. Iya. Bukan bencana sih katanya. Ini berkat ulah kalian-kalian yang Orang-orang yang nggak bertanggung jawab. betul, kalian yang mengeksploitasi hutan-hutan di Indonesia tidak bertanggung jawab, akhirnya banjir bandang, longsor. Padahal dari kecil di SD diajarin reboisasi ya, tapi pas besar malah hilang ilmunya Itu tuh. sih, Waduh. aduh. Nah, berhubungan soal bencana, hari ini kita bakal masih tentang soal musibah kemarin ya, Iya. tapi ini ada tim SAR temukan raplesia yang mekar saat cari korban banjir di Lembah Ana. Raplesia salah satu bunga atau tanaman yang langka di Indonesia dan kemarin ditemukan di tim SAR ya. Benar. Nah, penemuan ini secara tidak sengaja saat tim SAR sedang melakukan evakuasi dan mereka melihat ada satu bunga raplesia yang lagi mekar-mekarnya. Wah, kasihan ya. Maksudnya ngelihat Iya. kondisi bunga raplesia ini kan sudah langka banget, jarang banget, tapi Dan malah terjadi bencana di tempat di mana mereka ini tumbuh. bertumbuh di mana mereka harus apa layaknya makhluk. Nah, Iya. kehidupan mereka, ekosistem mereka harus rusak gara-gara hal-hal yang kalian perbuat. Hey, bukan bencana, ini bukan bencana, ini sudah jelas pembabatan hutan yang luar biasa. Apalagi kalau teman-teman kita lihat ada di sosmed itu kayak kayu-kayu gitu ya kak, kayu, pohon-pohon itu pada masuk ke rumah-rumah warga, ngancurin rumah-rumah warga gitu. Jadi kan itu berarti bukan sekedar banjir ya, tapi ada campur tangan manusia di di situ. sana. Nggak mungkin dong pohon sebanyak itu tumbang sendiri. Kalau satu dua mungkin masih masuk akal kayak. Bahkan terakhir bunga raplesia ini ditemukan di kawasan Mega Mendung pada tahun 2001 dia. Sekitar 24 tahun kemudian Iya. ditemukan lagi. Tapi Bahkan dalam kondisi sebelum tragedi bencana Aceh itu ya, wah sudah lama banget tuh tahun 2001 dan akhirnya ditemukan lagi setelah bencana banjir kemarin. Wah. Momennya juga cantik banget, tolong dijaga. Itu sudah sangat langka. Kayak gini cantik banget. Waduh. Yang kedua, gajah-gajah dikerahkan bantu bersihkan puing kayu pasca banjir Aceh. Masih terkait bencana nih. Jadi Gajah-gajah. benar. Jadi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh mengerahkan 4 ekor gajah terlatih untuk membantu membersihkan puing kayu di pemukiman penduduk di Kabupaten Pidijaya, Aceh yang sebelumnya dibawa banjir bandang pada akhir November lalu. Wah, ini ya gajah ini tempat mereka dirusak. Benar, padahal udah tempat mereka dirusak, ekosistem mereka, dan malah mereka juga yang harus ngebersihin ya Iya, kayak. mereka juga kemarin kan ada sempat yang viral yang meninggal. Iya, yang mati. gajah yang mati itu, waduh. Nah, sekarang mereka juga dikerahkan untuk membersihkan hasil perbuatan kalian manusia-manusia. Nah, tuh dia menerangkan bahwa gajah jinak yang membantu melakukan pembersihan ini memiliki pengalaman panjang. Hewan-hewan berbelai panjang itu juga pernah dilibatkan untuk membantu membersihkan material pada bencana tsunami tahun 2024 itu ya di Aceh juga. Oh, ini gajah yang sudah terlatih, sudah berpengalaman, tapi seenggaknya kalian kan maksudnya Benar. personil dari setiap tiap instansi pemerintah, ayolah turun semua buat karena ngelihatnya porak-poranda ya kemarin ya daerah Iya. kota-kotanya. Waduh. Kayak cukup hancur ya di mana-mana karena sisa-sisa banjir itu nyisain
tanah-tanah gitu ya kalau nggak salah. Jadi kabarnya itu tuh lebih parah daripada tsunami Aceh tahun 2004. Karena tsunami Aceh itu dia cuma bawa air, habis itu airnya surut selesai. Dan banjir kemarin itu bawa air dan setanah-tanahnya. Jadi numpuk sampai ke bahkan setengah rumah warga itu ketutupan tanah-tanah. Makan kayu-kayu itu juga ya dibawa ya. Iya. Kenapa? Nih komen-komennya nih. Ada yang bilang juga nih persis kayak tadi, mereka udah kehilangan rumahnya tapi tetap mereka juga yang bantu bereskan semuanya. Wah, sedih sih teman-teman tuh. Tuh, rumahnya dihancurkan, mereka sengaja dimusnahkan tapi sekarang diberdayakan. Emang udah sakit. Tapi please ya, kasih mereka makanan yang layak dan istirahat yang cukup, jangan dieksploitasi. Mereka baru aja kehilangan rumah juga. Nah, itu dia. Jadi nggak cuma dipekerjakan. Mungkin setahu yang Ade baca juga ya, ini gajahnya itu dikerahkan untuk nyingkirin puing-puing yang nggak bisa diakses sama alat berat, Kak. Jadi alat berat itu mau masuk, cuman ketutupan gitu. Akhirnya minta bantu gajah inilah dulu untuk di sekitaran itulah supaya alat beratnya bisa masuk. Nah, ya semoga aja sih gajahnya ini dikasih makanan dan kehidupan yang layak ya. Jadi nggak ada lagi tuh tragedi kayak yang sebelumnya ada gajah yang mati. Waduh. Padahal kan ini termasuk hewan yang dilindungi juga ya, Kak ya. Nih ketiga ada kebun sawit bakal dikembalikan jadi hutan imbas banjir Sumatera kemarin. Itu gimana, Adi? Nih, perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan karena kasus banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kemarin. Nah, Nusron ini menegaskan perlunya dilakukan revisi penataan ruang di Pulau Sumatera karena banjir yang telah menelan hampir ribuan korban jiwa tersebut. Iya. Menurut data per 8 Desember 2025. Ya, Nusron ini yang belum tahu dia adalah Menteri ATR BPN Republik Indonesia. Tuh. Terus dijelaskan juga nih, wilayah Sumatera itu udah kehilangan daerah resapan air sehingga air tuh nggak bisa terserap ke tanah dan akhirnya mengisi ruang-ruang yang ada, yaitu pemukiman warga. Jadi ya harus dibangun pohon-pohon yang bisa menyerap air gitu. Kalau enggak, ini nanti bakal terjadi lagi gitu. Nah, ini komen-komennya juga dia, aduh kenapa nunggu harus ada korban sih? Pemerintah. Nih, tunggu kejadian dulu baru sadar, telat reaksi. Butuh puluhan tahun untuk kembali hijau. Ini mereka dulu ngajari nggak sih pelajaran pentingnya reboisasi, tenang, pilih, dan penanaman kebun. Tuh, penanaman pohon tuh nggak sebentar ya, Kak? Nggak sebentar, dan hasilnya juga nggak bisa kita rasakan dalam waktu yang dekat, dan nggak langsung yang gimana-gimana ya. Butuh proses lah, harus kayak gitu tuh. Jadi ayolah mulai sekarang pemerintah, kalau enggak ya gensi-gensi gini nggak bakal nikmati hutan-hutan yang segar lagi. Katanya Indonesia kan jadi paru-paru dunia. Iya. Tuh. Nanti dunia malah kehilangan paru-paru. Iya betul, bapak-bapak yang lagi duduk di DPR, di pemerintah pusat kan sudah tua-tua nih. 2045 nanti kan kalian sudah nggak ada, kalian tuh nggak ada sudah. Iya. Jadi ya tinggal gensi-gensi ini, masa apa ulah kalian di tahun ini harus ditanggung sama anak muda di tahun depan nanti ya kan? Iya, di generasi-generasi berikutnya. Tuh. Sayang sekali itu. Yang baru-baru ini ramai sekali ya. Kami ya kemarinnya. Sopir SPPG tabrak 21 murid dan guru sekolah dasar negeri 01 Kalibaru. Kalau teman-teman ada di sosmed baru-baru beberapa hari ke belakang ya? Beberapa hari ke belakang ini lagi ramai juga. Sebanyak 21 orang dilaporkan terluka dan mereka dirawat di RSUD Koja dan RSUD Cilincing. Waduh. Dan itu yang sempat tadi lihat ya, videonya tuh lumayan banyak. Ada beberapa anak yang lumayan banyak berdarah gitu, dan bahkan kan itu anak-anak SD lagi pakai baju putih ya, tuh setengah bajunya tuh darah semua. Waduh. Nah, ini dikabarkan mobil SPPG ini mengangkut paket makanan bergizi gratis atau MBG. Itu menabrak barisan murid dan guru yang lagi persiapan mau belajar. Jadi dikumpulin dulu gitu di lapangan sebelum mereka masuk kelas gitu sepertinya. Dan ya
Bahkan banyak murid yang terpental baru masuk di kolong-kolong mobil. Iya. Sebenarnya kalau kita ngeliat ya gimana ya, ini juga jadi satu musibah ya. Mobilnya juga lagi tahap diperiksa apakah ada blong atau ada kesalahan atau ada kerusakan di mobil yang mengakibatkan mobil itu meluncur tanpa ngerem, ya itu yang langsung nabrak gerbang Iya, gitu kan. menurut berita yang simpang siur sih katanya kabarnya itu sopirnya tuh salah injak, yang harusnya rem malah ngegas. Nah ini juga jadi pertanyaan nih, SIM-nya seperti apa kok bisa salah gitu. Teknis-teknis di seperti itu yang nanti mungkin bisa dirilis sama polisi gimananya ya. Yang pasti buat murid-murid cepat kembali sehat, bisa kembali belajar lagi, dan luka-luka juga bisa cepat pulih. Ya, dan kejadian seperti ini jangan sampai terjadi di tempat-tempat lain lagi. Berita selanjutnya ada Sri Mulyani akan mengajar di Universitas Oxford usai diganti Purbaya. Oxford ini jadi salah satu universitas di Inggris ya? Yes, Di Inggris. terbaik sedunia tuh masuk top Jadi terbaik. salah satu ya universitas yang tertua juga di dunia. Nah, Benar. Menteri Keuangan, mantan Menteri ya, Iya. Sri Mulyani Indrawati akan bergabung sebagai World Leader Fellow di Sekolah Pemerintahan Balfatnik Universitas Oxford pada tahun depan 2026. Nah, dalam program tersebut Sri Mulyani akan terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan mahasiswa dan alumni, berbagai pengalaman kepemimpinan publik, serta berpartisipasi dalam forum-forum dialog global mengenai tantangan pemerintah modern. Sri Mulyani juga sebenarnya dia punya pengalaman di dunia itu cukup banyak lah, karena dia sempat menjadi salah satu bagian di World Bank, Bank Dunia gitu. Jadi dengan pengalamannya dia juga jadi menteri lumayan lama ya, dia jadi menteri keuangannya dari Pak SBY, Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo kemarin sempat sampai akhirnya diganti oleh Pak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, ya semoga pikiran-pikiran Sri Mulyani bisa dituangkan di sana dan Benar. jadi apa ya, jadi referensi buat perubahan-perubahan. Iya, anak-anak muda yang lagi belajar di sana juga, mungkin juga ada beberapa anak Indonesia yang belajar di sana. Betul. Belajar langsung sama mantan menteri kita gitu. Dan soal budaya-budaya Indonesia, karakter-karakter Indonesia nanti mungkin bisa dipamerkan di sana. Wah, jadi ini orang Indonesia. Wah. Nah, ini juga jadi sudut pandang baru nih, masyarakat pada pro juga. Ada sebagian dari mereka tuh bilang sebenarnya Sri Mulyani ini keren dan emang cocoknya itu di belajar dan mengajar. Di akademik ya. Iya, di akademik, meneliti dan mengajar seperti itu. Ya siapapun dia, siapapun track record dia sebelumnya jadi apa, kalau dia menjadi hal yang jadi seseorang yang bisa dibanggakan, kita harus bangga, kita harus support, harus dukung sepenuhnya karena kan membanggakan Indonesia juga. Benar. Teman-teman. Kapan lagi kan punya pengajar dari Indonesia, kuliahnya jauh-jauh di Oxford, ketemunya sama mantan menteri Indonesia tuh. Siapa yang mau kuliah di Oxford? Kamu mau kuliah di Oxford? Mau sih sebenarnya, tapi Oxfordnya nerima nggak ya? Itu dia pertanyaannya. Ada satu komen yang agak. Apa itu? Apa itu? Bu Sri aja milih kerja di luar negeri. Waduh, ini kasusnya sempat ramai beberapa bulan kemarin itu ya. Yang kabur aja dulu, waduh. Emang di Indonesia universitasnya nggak berkualitas? Aduh. Sebenarnya Bu Sri keren banget. Ya banyak dukungan ya dari netizen-netizen buat Bu Sri. Iya, nih. Memang spek pengajar kok beliau, ada orang pintar yang spek pengajar, ada orang pintar yang spek lapangan. Tuh masing-masing punya spesialnya masing-masing lah. Benar. Kebakaran gedung Teradron 2025 nih, sebuah peristiwa kebakaran besar yang melanda ruko berlantai 7, yaitu gedung Teradron di Jakarta Pusat pada hari Selasa 9 Desember 2025. Insiden ini tuh terjadi sekitar siang ya, jam-jam makan siang gitu. Nah, dari insiden ini mengakibatkan sekiranya ada 22 korban jiwa dan
pengerahan besar-besaran ya pemadam ke sana karena memang gedung ini bertingkat gitu ya. Jadi Betul. api juga diduga dimulai dari gedung di lantai 1 dengan dugaan kuat berasal dari sebuah baterai yang terbakar. Seorang karyawan juga melaporkan bahwa sempat terdengar suara ledakan keras sebelum api membesar. Meskipun karyawan sempat berupaya memadamkan api, tapi api segera menyebar ke seluruh area yang ada di gedung itu. Nah, itu juga sulitnya evakuasi karena yang duluan terbakar tuh lantai satunya ya Kak ya. Jadi ya mereka mau keluar lewat mana kalau lantai satunya yang terbakar. Gitu. Dan kabar terakhir, direktur utama sekarang lagi diperiksa. Tadi ada penjemputan lah untuk direkturnya dari kepolisian menjemput beliau. Ya semoga berita-berita kayak gini tuh bukan hanya sebagai pengalian isu, tapi tetap diusut tuntas dan tidak melupakan kasus-kasus yang lainnya. Siapa tahu Teradron ini kan ada sangkut pautnya sama hal-hal yang lagi terjadi. Yang baru terjadi akhir-akhir ini ya. Tapi ya kami juga turut berduka cita, apalagi ini sampai 22 korban jiwa yang setahu dia itu juga ada ibu hamil. Wah. Ibu hamil, terus ada anak yang sempat ngabarin orang tuanya lewat telepon gitu. Kayaknya dia sudah tahu ya nggak akan bisa selamat. Jadi dia sempat nelpon atau VN keluarganya gitu, minta maaf dan sebagainya. Dia sempat dengar dan lihat beberapa rekamannya yang beredar di sosial media, itu sedih banget sih. Tuh, bahkan seluruh jenazah korban dievakuasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Ya, ini jadi salah satu musibah yang cukup cukup kelam, cukup Iya, untuk menutup akhir tahun kita ternyata banyak sekali ya musibah yang terjadi di khususnya di negara kita sendiri, di Indonesia gitu, dari yang banjir, kebakaran, terus hewan-hewan yang harusnya dijaga ada yang mati karena kehilangan habitatnya gitu. Oke lah, sampai di sini teman-teman berita-berita yang kita bawakan. Semoga kalian tetap menunggu kehadiran kita. Benar. Apalagi kita mau menutup akhir tahun juga nih ya. Kita berharap di akhir tahun kita ini ditutup dengan hal-hal baik ya, berita-berita yang panas tapi yang baik gitu. Gitu. Ya, hal-hal yang membanggakan Indonesia lah. Benar. Khususnya di kancah internasional. Oke, sampai jumpa nanti kita di minggu depan lagi buat berita-beritanya. Hari ini kita sampaikan di sini buat teman-teman yang masih ada duitnya, sisa-sisa gajian, yang mau donasi, mungkin masih ada yang open donasi buat saudara-saudara kita di Sumatera, dan mungkin ada terketuk katanya buat teman-teman korban jiwa yang ada di gedung Teradronnya. Iya. Siapa tahu ada mau menyalurkan bantuan ke sana juga. Betul. Buat keluarga atau korban. Teman-teman ada punya baju yang berlebih atau sudah tidak terpakai, itu bisa dikirim bantuan untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera. Ya, turut berbelasungkawa buat kejadian-kejadian menyedihkan yang ada di Indonesia. Semoga Indonesia tahun depan semoga tahun depan Indonesia menjadi negara yang lebih damai, lebih baik, dan dikurangi lah musibah-musibah yang sebenarnya masih bisa kita dimitigasi, dicegah gitu, masih bisa kita cegah gitu. Kita meminimalisir musibah-musibah yang kayak gitu lah. Kalau mau musibah kebakaran, terus longsor, banjir, boleh, tapi di rumah-rumah koruptor. Oke, sampai jumpa. Dadah.